Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, dan masih berada di dalam pembahasan bagian yang ke-11, Hukukul ukhuwatil imaniyah, hak-hak persaudaraan seiman. Kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahim hafizahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha 'aiban aslahahu, apabila ia melihat sebuah aib maka ia akan memperbaikinya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, atau lebih tepatnya asar ini, al-muallif hafizahullah membawakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Perhatikan, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yang tadi kita bacakan. Jadi Abu Hurairah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Tatkala ia melihat aib, ia bisa memperbaikinya. Nah, sebenarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, namun tidak dengan tambahan bagian yang terakhir tadi. Ya, dan nanti akan disampaikan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yaitu al-mu'minu mir'atu akhi, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tambahannya yang tadi kita telah bacakan itu ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutannya nanti akan kita sampaikan pada saatnya insyaallah. Kita baca dulu penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Mir'atu akhihi, ucapan Abu Hurairah sekaligus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Apa maknanya? Ai huwa li akhihi kal mir'ah, yaitu ia, seorang mukmin dengan saudaranya itu ibarat kaca. Wa minal ma'lum, dan di antara hal yang telah diketahui, annan nazira fil mir'ah, bahwa orang yang melihat cermin, yara fiha uyuba nafsi, ia akan bisa melihat aib-aib dirinya.
Kan nggak ada, kita bercermin tapi yang muncul di cermin wajahnya orang lain. Kalau ada pasti akan ngeri kita. Ya, dan ini hanya ada di film-film horor saja. Di kenyataan nggak mungkin ada. Itu hanya buatan akting manusia saja, ya editan. Kalau kenyataan yang ada, kalau kita lihat cermin, ya yang muncul wajah kita. Ya, jadi kita bisa melihat apa yang kurang di wajah kita. In kana ala wajhihi syai'un minal ghubar. Kalau di wajahnya terdapat sesuatu berupa debu, awil wasakhi atau kotoran, ya kita tahu. Wah, ini ternyata ada debunya, kita hilangkan. Ada kotoran, kita hilangkan. Ada sesuatu yang menempel, kita hilangkan. Nah, ini yang dimaksud apa? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat cermin, bisa melihat hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang aib. Walihada, dan karenanya fa innaka tara syakhsa, sesungguhnya engkau melihat seseorang indama yanzuru ilal mir'ah, ketika dia melihat pada cermin, fa innahu yattajihu bi yadihi mubasharatan li mawdi'il 'aibi liyuslihahu, maka akan engkau melihat orang tersebut akan segera mengarahkan tangannya di tempat aib tersebut untuk memperbaikinya. Artinya apa? Kalau kita melihat orang bercermin, maka ada sesuatu yang tidak baik di wajahnya akan segera dia hilangkan. Ya, fal mir'ah, maka cermin, aradhu aiba nafsi, itu akan memperlihatkan aib dirinya, aib orang yang bercermin. Fannadharu fiha, maka melihat cermin, yufidu fi islahil uyub, itu memberi faidah memperbaiki aib. Aib yang dimaksud dalam hal ini tentu saja apa? Hal-hal yang tidak baik yang ada di wajah kita. Karena tanpa cermin kita nggak bisa mengira-ngira mana yang ada debunya, mana yang ada kotorannya. Tapi begitu melihat cermin jelas, oh sini ternyata ada debu, sini ada kotoran, ya sini ada bagian yang mungkin terkena sesuatu dan lain sebagainya. Nah, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Nah ini ya. Jadi Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi. Sedangkan tadi yang dibawakan adalah ucapan Abu Hurairah. Sama persis, al-mu'minu mir'atu akhi. Hanya saja lanjutannya yang berbeda. Kalau ucapan Abu Hurairah, idza ra'a fiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat aib pada saudaranya, ia akan memperbaikinya. Ya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak pada poin ini hanya sampai al-mu'minu mir'atu akhi. Nanti akan disampaikan lanjutannya insyaallah. Taib. Wal mir'atu, maka cermin, tattasifu bis safa, itu disifati dengan kejernihan. Kita nggak bicara cermin pecah, kita nggak berbicara cermin yang apa buram cermin yang rusak, ya tidak. Kita berbicara cermin yang normal. Bagaimana sifatnya? Jernih dia, ya. Jadi cermin itu disifati dengan apa? Kejernihan. Yaral mar'u min khilaliha biwuduhin tamin uyuba nafsihi, maka seseorang
akan bisa melihat dari cermin tersebut secara sempurna kekurangan-kekurangan dirinya. Apa yang kurang dari pakaian saya? Ya, ini agak miring mungkin, ini agak kusut, yang ini ada kotoran, yang ini ada benang, yang ini ada mungkin hal-hal yang lain menempel dengan sempurna. Ingkana fihi uyub, kalau memang ada. Wa hakadha sya'nu fil mu'mini ma'a akhihi, maka demikianlah keadaan seorang mukmin terhadap saudaranya. Ya. Jadi terkadang orang lain tidak bisa melihat keburukan dirinya, tetapi saudaranya yang bisa melihatnya. Kadang kita nggak sadar melakukan sebuah keburukan, entah itu ucapan, perbuatan, tindakan, tapi orang lain melihat dengan jelas. Nah, sepertilah cermin. Bedanya kalau cermin itu kita melihat keburukan siapa? Diri kita, sesuai dengan apa yang kita lihat di cermin. Ya, apa yang kurang dari penampilan kita, nah itu kita bisa melihatnya. Nah, lalu kalau kita sudah melihat keburukan kita di cermin, kita biarkan atau kita perbaiki? Kita perbaiki. Oh, ini kurang rapi, ya. Oh, ini ada kotoran, ini ada debu, kita perbaiki. Nah, demikianlah ketika kita melihat aib saudara kita, maka hendaknya kita perbaiki, dan nanti akan disampaikan bagaimana cara memperbaiki dengan baik. Ya, fahadal hadithu, maka hadis ini jaa maji'at tawjih, datang dengan sebuah petunjuk atau arahan, lima yanbaghi an yakuna alaihi almuslimu tujaha akhihi almuslim. Arahan bagaimana sepatutnya seorang muslim itu menyikapi saudara muslim yang lain, min nasihatin, berupa nasihat, wa dalalatin wa ta'awunin alal birri wat taqwa, memberi petunjuk dan saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bi an yakuna nasihan musyfiqan, yaitu dengan cara memberi nasihat yang penuh dengan kasih sayang. Wa muwajjihan aminan, memberi arahan dengan amanah. Ba'idan anil ghishi wal khadi'ah, jauh dari menipu dan memperdaya. Wa anil makri wal kadhib, jauh dari berbuat makar dan dusta. Wa an dawakhidis su', jauh dari hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri. Wa bawatin syarr, dan batin yang buruk. Safiyan ma'a akhihi, yaitu memiliki kejernihan hati terhadap saudaranya. Naqiyan, yang bersih. Kasofail mir'ah, seperti jernihnya kaca. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaca itu memberikan gambaran yang sangat jelas tentang aib kita. Demikian pula seorang mukmin ketika melihat saudaranya bisa melihat aib saudaranya dengan jelas. Nah, di situ letak kesamaannya. Sama-sama melihat dengan apa? Jelas. Dan kita ketika melihat cermin, lalu nampak keburukan pada diri kita, kita ingin menghilangkannya dengan cara apa? Dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk? Contoh ya, ada kotoran di mana? Di alis kita. Itu kita langsung seplak gini ya, atau kita pelan-pelan. Ya. Atau kita jotos itu. Ada kotoran, plak gitu. Atau kita hilangkan pelan-pelan. Lalu ada misalnya nasi di jenggot kita, kita gimana? Pelan-pelan kita urai sambil lihat kaca. Nah, ini ketemu, kita buang. Apa kita gitu?
Kita tapuk gitu diri kita. Kan nggak gitu. Jadi kita memperhatikan aib diri kita, lalu kita memperbaikinya dengan cara yang baik. Demikian pula ketika kita melihat aib saudara kita, perbaiki dengan cara yang baik pula. Ya. Fa idza ra'a fihi aiban, ketika seseorang melihat pada saudaranya aib, dallahu ala aibihi birifkin duna adan, maka dia akan menunjukkan aibnya itu dengan lemah lembut, bukan dengan mengganggu, bukan dengan gangguan. Ya, bil kalimatil hasanah, dengan ucapan yang baik, wal qaulit thayyib, perkataan yang baik, wa huwa musyfiqun alaih, dengan keadaan menyayanginya, muhibbun li zawali hadzal aibi an akhi, menginginkan hilangnya aib itu pada saudaranya. La an yukallimahu fi aibihi sakhira, bukan dengan berbicara tentang aibnya itu dengan mengolok-olok. Jadi kalau ada teman kita yang memiliki aib, ya cara memperlakukannya bukan dengan mengolok-olok. Wala muntaqsan, bukan dengan merendahkan. Wala mutanaddiran, bukan dengan membentak dengan suara lantang, ya seperti petir. Wa innama yukallimuhu ala wajhi nushi wasyafaqati, dia berbicara tentang aib saudara tersebut dengan penuh nasihat dan kasih sayang. Wa mahabbati zawali hadzal aibi anhu, dan ingin agar aib itu hilang dari saudaranya. Wa idza kana al-mar'u bi hadhihi sifati, dan ketika seseorang memiliki sifat semacam ini, fi nushihi li ikhwanihi, di dalam menasihati saudaranya, asmarat nasihatuhu wa nafa'at, maka nasihatnya akan menghasilkan, yaitu membuahkan hasil dan akan memberi manfaat. Ya. Jadi mari kita perhatikan ketika kita ingin menghilangkan hal-hal yang tidak baik pada tubuh kita ketika bercermin, kita pasti akan berupaya sebaik mungkin di dalam menghilangkannya. Tidak akan mungkin kita menyakiti diri gara-gara kita melihat ada yang buruk pada bagian wajah kita. Nggak mungkin kita menyakiti diri. Nggak mungkin kita bersikap gegabah. Ya, kita akan berusaha pelan-pelan, berusaha sebaik mungkin telaten. Ini kalau kita melihat kekurangan yang ada pada diri kita di cermin. Nah, seperti itulah sepatutnya kita memperlakukan saudara kita yang kita melihat aibnya. Ya, tujuan utama kita apa? Menghilangkan aib pada saudara kita. Itu tujuan utama kita. Bagaimana agar saudara kita itu terhindar dari aib tersebut? Maka harus dengan sikap yang baik pula. Sebagaimana kita ingin menghilangkan kotoran pada tubuh kita tatkala bercermin. Walihada qala, dan karenanya Abu Hurairah berkata, idza ra'a fiha aiban aslaha. Kembali kepada asar Abu Hurairah, itu ketika seseorang melihat di cermin aib, kekurangan pada dirinya, aslahahu, ia akan memperbaikinya. Fa makna kaunihi mir'atan li akhihi, maka makna seorang mukmin itu ibarat cermin bagi saudaranya, annahu yas'a fi islahi akhihi, dia akan berupaya untuk memperbaiki saudaranya. Jadi ada upaya untuk memperbaiki saudaranya. Sebagaimana ketika ia bercermin akan berupaya untuk menghilangkan yang tidak baik tersebut. Masa kita bercermin lalu melihat ada kotoran kita biarkan? Tidak. Apa fungsinya kita bercermin? Untuk memastikan penampilan kita sebaik mungkin. Kalau ada yang tidak baik ya diperbaiki, kan itu fungsi cermin. Gak mungkin kita melihat cermin ini ada yang kurang lalu kita biarkan.
Ya, selama kita bisa memperbaiki, kita perbaiki. Ya, ternyata kancingnya belum kepasang satu, ya kita pasang. Ya, sebelum kita bercermin nggak kelihatan mungkin, tapi setelah bercermin kelihatan jelas. Ya, ada bagian dari tubuh kita yang mungkin perlu untuk diperbaiki. Nah, seperti itulah tatkala kita melihat aib saudara kita, bukan untuk diolok-olok, bukan untuk direndahkan, bukan untuk dibiarkan. Ya, bukan untuk dibiarkan, tapi ada upaya untuk memperbaiki. Nah, kemudian fakama annal mar'a idza ra'a fi nafsi aiban 'inda nadharihi fil mir'ah yuslihuhu. Ini sudah kita sampaikan tadi. Maka sebagaimana ketika seseorang melihat di dalam dirinya aib di cermin tersebut, ya, ia akan apa? Memperbaikinya. Fakadzalika aidan, demikian pula yakunul muslimu li akhihi, seorang muslim terhadap saudaranya, yurihi uyuba nafsihi, yaitu memperlihatkan atau memberitahukan aib saudaranya, birifqin walinin, dengan lembut, ya, dengan halus, wabil kalimatit thayyibah, dengan ucapan yang baik, hatta yuslihaha, hingga ia bisa memperbaikinya. Ya, jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cara yang tepat sebagaimana permisalan yang tadi kita sampaikan. Sekali lagi, tidak ada perdebatan di antara kita. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk di cermin yang ada pada diri kita, maka kita akan memperbaiki sebaik mungkin. Betul kan? Gak akan mungkin kita apa? Melakukannya dengan kasar. Dan gak akan mungkin kita biarkan. Biarkan. Ya, ada kotoran di sini, kita sudah ngajar, lalu kita biarkan. Ya, kecuali orang memang ingin niat tampil buruk. Tapi fitrah manusia ingin terlihat baik. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berkaca. Siapa yang hafal doanya? Masa nggak pernah ngaca ini? Atau malu? Artinya, maknanya. Kalau hadis nggak apa-apa kita berkata maknanya apa, meskipun nggak hafal lafadznya. Kalau Al-Quran nggak boleh maknanya apa, harus membaca ayat dengan benar. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu. Apa maknanya hadis doa ketika bercermin? Maknanya saja deh, meminta kepada Allah apa? Memperbaiki akhlak, sebagaimana memperbaiki apa? Gimana? Nggak apa, salah terjemah nggak apa, nanti kita luruskan. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin atau fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus bentukku, wujudku. Nah, ini berarti ada apa? Fitrah kita, lihat wujud kita yang bagus itu senang. Ya, sampai-sampai mungkin kita apa? Dengan bedanya cek ganteng ngire awak rek, ya Allah. Ya, tidak apa-apa, daripada kita meminta pengakuan dari orang, mending kita apa? Memuji diri sendiri. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah ya bentuk tubuhku ini, fahassin khuluqi, maka perbaikilah, perbaguslah apa? Akhlakku. Jadi fitrah manusia suka kalau penampilan dirinya itu baik. Ya, pakai baju yang benar, bukan compang-camping. Pakai peci juga apa? Lurus. Kalau ada orang pakai peci miring, sudah lihat kaca, apakah dibiarkan miring? Fitrah manusia enggak ya, pasti diperbaiki. Oh, kurang lurus ini. Bahkan ada yang no woman apa itu harus lurus terus.
Misalnya sudutnya ini harus pas di tengah, miring sedikit itu berlebihan. Tapi intinya apa? Kita suka keindahan tatkala kita melihat diri kita. Kalau ada yang kurang indah, kita perbaiki dengan baik, bukan dengan cara kasar. Bukan kita nyalakan pecinya, peci ini kok akhirnya kita buang peci, enggak, kita perbaiki. Dan juga tidak kita biarkan. Nah, demikianlah ketika kita melihat aib pada saudara kita, kita ingin memberitahukan dengan cara yang baik. Karena yang bisa melihat aib orang itu orang lain. Banyak sekali antara kita tidak menyadari ucapan kita ternyata kasar, tidak enak didengar. Siapa yang tahu? Orang lain. Afwan, tadi antum ngomong ini kayaknya berlebihan. Ya, apa yang antum sampaikan ini gak enak didengar. Oh iya ya, saya baru menyadari. Karena orang ketika ngomong ringan, tapi yang mendengar beda. Afwan, antumnya tadi harusnya antum tidak bersikap seperti itu. Itu orang tua. Harusnya antum lebih sopan. Harusnya antum yang memulai menyapa, mengucapkan salam. Nah, kadang orang nggak sadar. Ya, oh iya, saya baru sadar. Nah, inilah sifat atau fungsi seorang mukmin terhadap saudaranya. Ketika melihat aib dan kekurangan, dia perbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang kasar, dan juga tidak dibiarkan begitu saja. Nah, seperti itulah fungsi apa? Cermin. Nah, kemudian beliau hafizullah mengatakan wa ammal mushtaghilluna bil ghibah. Adapun orang-orang yang sibuk dengan ghibah, yaitu menceritakan aib saudaranya, wan namimah, mengadu domba, was sukhriyah, dan sombong, ya, semena-mena, awil ghishi wal khadi'ati wal makri, atau menipu, memperdaya dan berbuat makar, fahaula, maka mereka ini yusiduna fil ardi wala yuslihun, justru berbuat kerusakan di bumi, tidak berbuat kebaikan. Wala yabqa bisababihim fil mujtama'i luhmatun, maka tidak tersisa dengan sebab keberadaan mereka ini di masyarakat satu daging pun. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini, maka tidak ada satu daging pun yang selamat dari ghibah mereka. Tidak ada orang yang selamat dari ghibah mereka. Bal tatafakkaku rawabit, maka ini akan menjadi sebab ikatan itu terpecah, ya. Hubungan itu menjadi apa? Terpecah belah. Wa tataqatta'u al-awasir, dan ikatan itu akan apa? Terputus. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana cermin itu memperlihatkan aib kita, lalu kita perbaiki dengan cara yang baik, demikian pula kalau kita melihat aib saudara kita, perbaiki dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tidak melakukan perbaikan, ya, ada aib saudara kita lalu kita sebarkan kepada orang lain, apa namanya? Ghibah. Ada aib saudara kita lalu kita adukan dengan saudara kita yang lain, namanya namimah. Atau kita membuat tipu daya, atau kita melakukan kedustaan. Maka ini bukan perbaikan tetapi pengerusakan. Ya. Dan cermin itu alat yang kita gunakan untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanamkan di dalam diri kita hadis yang sangat mulia ini. Itu jadikan saudara kita itu seperti cermin bagi kita. Kalau ada yang tidak baik, kita perbaiki dengan cara yang baik. Kemudian, nah di sini baru al-muallif hafizahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi hadis Abu Hurairah atau ucapan Abu Hurairah, "Al-mu'minu mir'atu akhi." Hadis Nabi SAW yang lain juga, "Al-mu'minu mir'atu akhi." Ya. Adapun hadis Nabi SAW kali ini, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Wal mu'minu akhul mu'min, dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu, ya, ia akan membantu yaitu kesusahannya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia akan melindungi dari belakang. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwasanya seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Dan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu apa? Bersaudara. Dan sebab persaudaraan dengan keimanan inilah yang menjadikan kita saling menjaga, kita saling membela, kita saling menolong dan melindungi. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizallahu taala, wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ai yajma'uhu wa iyyahu ukhuwatul iman, yaitu yang mengumpulkan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah ukhuwatul iman, persaudaraan karena keimanan. Ya, sesuai dengan apa? Judul bab kita, hak-hak ukhuwah imaniyah, hak-hak persaudaraan karena iman. Kama qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Wa ukhuwatul iman, dan persaudaraan karena iman. Ya rabitatul azimah, adalah ikatan yang agung, hubungan yang agung. Allati tabqa fid dunya wal akhirah, yang akan terus ada di dunia maupun di akhirat. Dan ini kita sudah sampaikan di awal pembahasan kita. Yang membedakan hubungan yang didasari keimanan dengan selainnya, ya, itu diantaranya yang membedakan apa? Kalau keimanan itu akan bertahan dunia dan akhirat. Tapi kalau hubungan selain karena keimanan, maka akan sirna, akan hilang ketika seseorang sudah meninggal dunia. Ya, pertemanan itu akan berakhir seiring dengan berakhirnya jatah hidup manusia. Bahkan kawan dekat di dunia, antara pengikut dan orang yang diikuti di dunia, itu bisa sangat erat sekali hubungan mereka, tapi di akhirat mereka akan saling mencela. Sudah pernah kita sampaikan ayatnya, ya, orang-orang yang menyesal tatkala salah menjadikan panutan, ya, tatkala mereka salah di dalam memilih panutan. Di dalam ayat apa itu? Oh, tidak ada dalam kitab ya. Mari kita tambahkan sendiri. Dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa taala
mengatakan yauma taqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68, ya, bagaimana menyesalnya para pengikut tatkala salah di dalam memilih orang yang diikuti. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka, mereka mengatakan, duhai seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Lalu siapa yang mereka taati? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, ini kata mereka ya, di akhirat ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengakui sesungguhnya kami telah mentaati tokoh-tokoh kami, para pembesar kami, yang menyebabkan mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Dulu dipuja-puja, dulu diagung-agungkan, berani mati membela panutannya, namun ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka menyesal. Tidak hanya cukup menyesal di situ, para pengikut ini pun mendoakan keburukan kepada pengikut yang diikuti. Rabbana atihim dhifaini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, para pembesar kami, tokoh-tokoh kami, yaitu siksa 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang dahsyat. Oleh karena itu di antara para ulama kita menjadikan ayat ini sebagai dalil menjadi pengikut, meskipun kecil, ya kita ini rakyat kecil, bukan tokoh, rakyat jelata, tapi menjadi pengikut di dalam kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW meskipun hanya rakyat jelata, itu jauh lebih baik daripada menjadi pemimpin kesesatan. Tokoh tapi menyesatkan, ya, karena dia akan bertanggung jawab terhadap pengikutnya. Jadi seluruh kesesatan pengikutnya dia borong dosanya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ditambah lagi di akhirat mereka dapat doa dari pengikutnya sendiri, azab 2 kali lipat dan laknat yang dahsyat. Nah, bayangkan, padahal di dunia mereka rela mati, ya. Mereka marah ketika pujaannya dicela, dihina, berani mengorbankan nyawa. Di akhirat justru apa? Musuhan. Karena mereka mendasari hubungan bukan dengan keimanan, tapi dengan apa? Ketokohan. Fanatik terhadap tokoh, ya. Maka itu hubungan yang semu, hubungan yang tidak kekal. Beda dengan hubungan keimanan. Di dunia berteman, bersaudara, di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami akan pertemukan mereka kembali di akhirat. Ya, di dunia kita saling berkasih sayang dengan anak kita, tapi didasari keimanan, maka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Ya, ini yang membedakan antara
ukhuwah imaniyah dengan ukhuwah selainnya. Nah, kemudian li'annaha silatun li ajlillah, karena hubungan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wujidat hadhil ukhuwatu bainal muslimin, dan ketika didapati hubungan persaudaraan semacam ini di antara kaum muslimin ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya. Perhatikan di sini bukan hanya sekedar ucapan pengakuan, oh kita ini bersaudara, tapi di balik itu saling menggibah. Nah, berarti ini bukan hakikat ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya. Ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya seperti cermin tadi. Ya, seperti cermin tadi. Kalau ada kekurangan diperbaiki dengan cara yang baik. Maka ini hakikat ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya. Nah, kalau ada ini di dalam tubuh kaum muslimin, zaharat thimaruha wa wujidat muqtadayatuha, maka akan nampak hasilnya dan akan didapati pula apa? Yaitu aplikasinya. Ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu akan membantu kesusahannya dan akan melindungi dari belakangnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, hadzanil amrani min muqtadayatil ukhuwatil imaniyah. Dua perkara ini di antara aplikasi wujud nyata ukhuwah imaniyah. Qauluhu, sabda beliau, yaqufu alaihi dhai'atahu, ya, yang membantu saudaranya di saat kesusahan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan di sini itu terjemahan mudahnya. Tapi kalau kita melihat makna dhai'ah itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan dhai'ah itu adalah ma yakunu min ma'ashi, apa yang dimiliki oleh seseorang dari kehidupannya. Ya, seperti keahlian, pekerjaan, sampai pun harta. Ya, jadi seorang mukmin itu membantu mukmin yang lain di dalam urusan-urusan yang bisa menopang kehidupannya. Gampangnya mungkin membantu memberi, mencarikan pekerjaan, membantu meringankan kesusahan, ya, membantu harta yang dititipkan, ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memaknai, yaitu membantu dirinya saat kehilangan. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang kehilangan, lalu kita membantu untuk mencarikan atau menggantikannya. Nah, aidaya'ahu, yaitu saat kehilangan. Wa hadza fihi anna min muqtadayatil ukhuwatil imaniyah. Yang demikian ini bahwasanya di antara konsekuensi dari persaudaraan yang didasari keimanan, an tajtahida fi hidayati talil muslimin, yaitu engkau bersungguh-sungguh di dalam memberikan petunjuk orang yang tersesat dari kalangan kaum muslimin, wal ta'i minhum al munharifi anit tariqil qawim, dan orang yang sedang hilang di antara mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Fatakuffa alaihi dhai'atahu, maka engkau memberi bantuan agar dia tidak menjadi hilang arah. Wa kaffuka alaihi dhai'atahu, dan engkau membantu dirinya bidalalatihi alal khairi wa nasihatihi, dengan memberi petunjuk kebaikan dan menasihatinya. Wa antakuna lahu kal mir'ah, kembali kepada hadis yang awal tadi, dan engkau menjadikan dirinya seperti cermin. Tubayyinu lahu khata'ahu wa 'aibahu, engkau menjelaskan kesalahan dan aibnya dengan cara yang baik, hatta yarji'a ilal jadati sawiyah was siratil mustaqim, agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, ini kembali kepada hadis tadi.
Apapun maknanya, membantu saudara kita saat susah, membantu saudara kita saat dia hilang dari petunjuk jalan yang lurus, itu dengan cara apa? Memberi nasihat yang baik. Seperti apa cermin tadi. Sudah masuk Isya? Nah, baik, ada terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya berkata al-muallif hafizahullah wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqutuhu min wara'ihi, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, itu dengan dia menjaganya, melindunginya dari belakangnya. Hadza fihi anna min muqtadayatil ukhuwatil imaniyah. Ini maknanya di antara konsekuensi persaudaraan didasari keimanan, an yaslama akhuka minka, yaitu saudaramu selamat dari dirimu. Ya. Kalau kita berada di belakang saudara kita, maka kita bisa berbuat apapun terhadap dirinya. Mau kita celakakan bisa, mau kita pukul dari belakang bisa, atau sebaliknya kita menjaganya, kita melindunginya. Nah, kalau hubungan persaudaraan didasari keimanan, maka kita melindungi dari belakang. Jadi saudara kita apa? Selamat dari gangguan kita. Fatahutuhu min wara'ihi, maka engkau menjaga dari belakangnya. Fala taktabu, maknanya engkau tidak menggibahnya. Wala yakunu minka syarrun aw adan alaih, tidak ada keburukan dan gangguan dirimu atasnya. Bal tahmihi wa tansuruhu wa tadhubu anhu wa tudafi'u anhu wa tahutuhu min wara'ihi. Bahkan engkau menjaganya, menolongnya, membelanya, ya, melindungi dari apa? Belakangnya. Ya. Itu konsekuensi dari ukhuwah imaniyah. Bukan malah apa? Sebaliknya, menikam dari belakang, yaitu menggibahnya. Di depan kita baik, di belakang kita bicarakan aib-aibnya. Nah, faida wujida hadat ta'akhi, kalau didapati persaudaraan semacam ini, yaitu menolong kesusahannya dan melindunginya ketika kita berada di belakangnya, maka wattanasuhi wattarahum watta'awuni 'alal birri wattaqwa. Demikian pula terdapat saling nasihat menasihati, saling menyayangi, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Qalla syarru fil mujtama, maka akan meminimalisir keburukan di masyarakat. Wa ammal khairu wa kathur, dan kebaikan ini akan menjadi umum dan banyak. Wa tahaqqaqatil barakatul azimatu bainal muslimin, dan akan terwujud keberkahan yang besar di antara kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan kepada kita sebab perpecahan di antara kaum muslimin ya karena masalah ini. Tidak saling menolong, membantu, justru apa? Saling, yaitu menikam, saling membongkar aib. Bukannya melindungi, justru menjerumuskan. Bukannya menjaga, justru yaitu mendorong di dalam keburukan. Ya, wa in farratu fi hadzal ma'ani, dan ketika masyarakat Islam itu tidak perhatian di dalam hal ini, mereka meremehkan masalah ini, lam yajnu illa ala anfusihim, maka tidaklah mereka berbuat jahat kecuali terhadap diri mereka sendiri. Artinya keburukan yang mereka timpakan kepada saudaranya itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, bayangkan kalau masyarakat tidak kondusif, maka semua akan terkena imbasnya. Ya, dan masyarakat tidak kondusif karena apa? Tidak ada saling menjaga, tidak ada saling
yaitu menasihati dengan cara yang baik. Yang ada saling mengolok-olok, saling merendahkan, saling menghina, saling menghina, saling mengadu domba. Akhirnya apa? Masyarakat itu tidak baik. Dan kalau masyarakat tidak baik, maka imbasnya ya kepada diri kita sendiri yang menjadi pelaku ketidakbaikan tersebut. Ya, maka pada hakikatnya kita berbuat jahat kepada diri sendiri. Walam yanalu illa ridha syaitan, dan mereka tidak akan meraih sesuatu kecuali keridhaan dari syaitan. Ini yang syaitan inginkan. Oleh karena itu, setelah ini al-mu'allif hafizahullah akan membawakan hadis bagaimana setan itu berupaya untuk apa? Merayu manusia ketika manusia tidak bisa digoda dalam kesyirikan, yaitu dengan cara apa? Memecah belah di antara kaum muslimin. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.